Meraih sukses menjadi impian semua orang. Kesuksesan sekecil apapun pasti melalui sebuah proses. Motivasi meraih sukses bisa datang dari mana saja. Untuk itu, sebuah kesuksesan akan menjadi lebih bernilai dengan selalu mensyukurinya. Berikut segelintir kisah sukses dari Bapak Eka Gumilar, Managing Director Sales and Marketing Boswa Property dalam Success Story bersama Kartu Halo dari Telkomsel. Saya mulai kerja sekitar tahun 2001 ya, lulus SMA. Saya memutuskan untuk bekerja. Pada waktu itu saya bekerja di Astra International di otomotif ya, sebagai sales. Dan memang saya tertarik satu hal saja, bagaimana saya mendapatkan uang untuk bisa saya kuliah sendiri. Pada waktu itu saya kerja sebagai sales eksekutif di Asrido Jaya Mobilindo. 3 bulan ternyata memang saya pernah gagal sebagai sales awalnya. Tapi pada waktu itu saya juga terus berusaha. Akhirnya saya kerja juga di New Armada. Dan terakhir saya pada waktu itu memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Saya membuka usaha sendiri di bidang fashion. Pada waktu itu saya membuka kursus menjahit dan mode Gumilar Jaya di Apotik Aba Keramat Jati, dan saya membuka cabang di Pamanukan, Jawa Barat. Di situ kemudian saya sambil kuliah. Setelah saya jalan, karena pada waktu itu saya memang sambil kuliah, saya tidak terlalu konsen. Kemudian ditawari lagi untuk bekerja di Lipo. Nah, itu awal karir saya sebenarnya di bidang properti. Pada waktu itu saya kerja dan bos saya tidak percaya, karena di Lipo kita tahu banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa bergabung di sana. Lalu saya yakinkan pada waktu interviewernya Pak Hardan Gunani, saya bilang, yuk Bapak nggak usah bayar saya selama kurang lebih 1 atau 2 bulan, lihat hasil saya dulu. Nah, dia kaget juga waktu interview saya, dan memang saya pada waktu itu membuktikan ternyata bulan ketiga saya bisa menjadi top sales. Terus menerus top sales berturut-turut. Kemudian karir saya pun nanjak cepat sekali. Dalam 1 tahun saya mendapat promosi sampai 3 kali. Kemudian terakhir kali saya di posisi sebagai club director di Lipo Land Development. Dan saya bangga waktu itu saya mendapatkan piagam juga Millennium Award sebagai penjual tertinggi di grup Lipo. Tipsnya adalah satu, di dalam menjual, pertama kali kita harus merasa bahwa kita sebagai advisor kepada calon user. Kedua, saya selalu meminta referensi kepada beliau. Yang ketiga, kita mengembangkan sistem jaringan. Dan kalau dalam berkarir, itu saya kira umum, itu umum bagaimana kita menjual kepada user. Tetapi kalau dalam berkarir di perusahaan, saya selalu merasa melihat yang terbaik di perusahaan itu dan tambahkan. Saya berpikir pada waktu itu pendidikan saya karena belum selesai, teman-teman saya itu semua sarjana. Kemudian sudah punya alat komunikasi, punya mobil, punya penampilannya juga oke. Saya hanya satu, bagaimana saya bisa bersaing dengan mereka. Satu, saya harus kerja lebih keras ya, dan saya harus bekerja lebih pintar. Artinya itu 2 hal itu yang membuat saya optimis bisa bersaing. Jadi waktu itu saya mulai dengan keberhasilan kecil. Misalkan pertama kali goal yang paling kecil adalah datang paling pagi. Nah, itu kan tidak perlu pintar. Datang paling pagi dulu dan pulang paling sore. Jadi paling enggak 5 atau 10 menit dari yang lain lah. Saya pernah turun dari mobil. Dulu saya nggak punya mobil sama sekali. Dari bus turun dan saya terpaksa naik ojek hanya mengejar jam. Di dalam absensi saya itu tertulis angka 7. Padahal toleransi sampai jam 9. Karena saya punya target bagaimana seluruh absensi saya jam 7 saya sempat pindah. Nah, itu goal saya paling pertama adalah datang paling pagi. Bisa dilakukan oleh semua orang. Bulan kedua saya adalah members, mempunyai freelance, mempunyai info channel paling banyak. Dari goal itu saya capai, ternyata saya bisa bulan ketiga menjual paling banyak. Nah, ternyata memang target goal-goal itulah yang harus kita ciptakan, dan ini yang mendorong saya, dan saya bersyukur sekali bahkan tim saya sendiri sampai sekarang saya luar biasa bersyukur banyak mantan tim saya yang sekarang ini sudah menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses di perusahaan besar. Banyak di Agung Podomoro, kemudian di Lipo sendiri banyak yang sudah menjadi club director, menjadi GM di perusahaan lain. Nah, saya kira itu satu kepuasan buat kita.
Menurut saya marketing itu sesuatu yang pasti. Gagal itu biasanya ada tanda-tandanya, dan berhasil juga ada tanda-tandanya. Dia tidak serta-merta tiba-tiba gagal. Nah, saya selalu ketat dalam plan. Karena apa? Saya harus tahu kalau saya akan gagal pun saya sudah tahu prediksinya. Dan kalau saya bisa antisipasi, saya akan lakukan antisipasi. Sampai sejauh ini, seperti misalkan saya gabung ketika di perusahaan saham. Saya pernah memimpin perusahaan saham selama 2 tahun dulu. Jadi mencoba lari dari dunia properti, mencoba dunia yang baru. Bayangkan saya tidak mengerti saham, apalagi parameter-parameter yang dipakai ya, seperti itu. Kemudian saya harus memimpin perusahaan saham sebagai managing director. Saya tidak mengatakan saya tidak bisa, tapi kemudian saya yakin produk apapun, kalau kita bisa memompa semangat ya, mengajak tim itu bekerja keras dan mereka merasa kita ini sebagai partner, bukan sebagai bapak buah dengan anak buah, dan saya kira itu membuat mereka memikirkan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan itu membuat penjualan cukup bagus juga ya. Nah, sebaliknya juga saya di tantangan baru di Boswa contohnya. Di Boswa ini boleh dibilang pernah mengalami kelesuan ya. Kelesuan artinya dari sisi semangat, karena mungkin masih polanya pada waktu itu masih konvensional. Sales harus menjual bagaimanapun caranya. Coba kita rubah dan ternyata juga berhasil. Sangat singkat waktunya, hanya nggak sampai 1 bulan kita rubah semuanya sistem. Kita melaganakan tiada hari tanpa rekrut. Jadi ada logo di situ tiada hari tanpa jual, kita rubah menjadi tiada hari tanpa rekrut. Kalau kita menjual, konsentrasinya hanya dapat 2-3 klien. Tapi kalau kita merekrut bisa banyak, dan dari banyak itu bisa mendapatkan klien yang lebih banyak lagi. Ya, banyak orang yang konsentrasi terhadap benda mati, terhadap data, terhadap angka-angka. Padahal bisnis kita itu hampir 90% itu tergantung dari bagaimana kita mengolah sumber daya manusia. Nah, banyak manajemen yang lebih konsentrasi bagaimana meminimize cost, sampai meeting bermalam-malam seperti itu. Bagaimana membuat terobosan mengenai produk yang demikian eksklusif. Tapi kadang-kadang lupa bagaimana memaintain timnya itu sendiri, bagaimana memotivasi timnya itu sendiri. Ini yang seringkali terlupakan, dan saya coba adjust bahwa saya lebih banyak aktivitasnya 70% adalah bagaimana mengingatkan orang bahwa mereka itu luar biasa, mereka bisa, dan mereka bisa mencapai apa yang tidak diinginkan. Bayangkan, ketika saya masuk saja di Boswa Property, itu penjualan 1 bulan itu rata-rata 2 unit, 3 unit. Ketika saya bilang kita akan menjual di atas 10 menit, banyak yang justru tidak percaya diri. Nah, ini tantangannya. Begitu kita rubah paradigma itu, ternyata mereka menyadari. Bahkan yel-yel kita, yel-yelnya itu kan 20 miliar pasti bisa ya. Kita buat awalnya pun yel-yel itu tidak dipercayai. Sekarang kalau saya bilang 20 miliar, tim saya pasti mengatakan sudah lewat. Sukses itu kalau menurut saya klise ya, tapi saya kira itu prinsip kita. Kita harus sukses untuk diri kita, sukses untuk keluarga kita, dan sukses untuk banyak orang. Saya senang melakukan pekerjaan di marketing karena kita melayani orang, kemudian mengajak tim, mengajak masyarakat juga untuk bisa saya ajak, membuat mereka yakin yang tadinya saya nggak bisa menjual, ternyata bisa gitu ya. Dan itu mengajak kesuksesan orang lain, dan mudah-mudahan ini juga jadi satu ibadah buat saya. Saya hanya termotivasi bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Dan memang ada gorongan dari pikiran saya selalu melakukan yang terbaik. Karena buat seorang laki-laki, saya kira bekerja bukan hanya how to get money, tapi adalah media untuk mengaplikasikan seberapa besar punya semangat, punya tanggung jawab. Jadi bukan hanya bagaimana mendapatkan uang. Kalau uang mungkin dengan cara bagaimanapun bisa, tapi bagaimana kita di setiap tempat berguna buat orang. Saya secara pribadi ya mungkin punya cita-cita. Akhir daripada cita-cita saya adalah tentunya saya punya bisnis di bidang properti sendiri, dan saya pun akan merintis itu. Demikian success story kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk meraih sukses bagi Anda. Success Story bersama Kartu Halo dari Telkomsel. Mari sekarang kita hitung jumlah suara yang sudah masuk. Ayo. Hitung suara ya. Ya, mari. Ayo. Hitam sah 1. Sah 1 merah. Ya, hitam sah 2. Sah 2 merah. Hitam sah 3. Sah 3 merah juga. Tempat sah buat hitam, merah gimana? Merah tetap 3. Hitam udah 5 loh, merah gimana? Merah masih tetap
53. Kini Halo Hybrid bicara 5 menit, bayar cuma 3 menit. Jadi kamu dapat gratis 2 menit, berlaku kelipatannya. Sekarang lebih panjang ngobrolnya, lebih hemat bayarnya. Ayo, buruan pakai Halo Hybrid. Meraih sukses menjadi impian semua orang. Kesuksesan sekecil apapun pasti melalui sebuah proses. Motivasi meraih sukses bisa datang dari mana saja. Untuk itu, sebuah kesuksesan akan menjadi lebih bernilai dengan selalu mensyukurinya.